Halo Insan Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Untuk video kali ini, kita bakal coba membagikan konsep dasar dari tutorial membuat sensor parkir berbasis sensor ultrasonik dan Arduino. Kebetulan banyak yang minta juga dibikinin tutorialnya. Jadi di sini kita hanya akan membagikan konsep dasarnya saja, lengkap dengan skematik, program, dan pengembangan yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, modul-modul yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Untuk kontrolernya, kita gunakan Arduino Nano yang sebenarnya teman-teman bisa gunakan juga Arduino Uno atau Arduino Mega. Modul yang kedua yaitu sensor jarak ultrasonik HCSR04. Kemudian ada LCD with I2C, ini sebagai indikator teks untuk menampilkan jarak dan peringatan. Kemudian ada modul traffic light sebagai indikator cahaya, dan juga terakhir modul buzzer sebagai indikator suara. Untuk media prototypingnya atau uji coba, kita menggunakan breadboard 400p dan kabel jumper male to male serta male to female. Semua modul di atas bisa teman-teman beli di toko kita CNC Store Bandung. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Masuk ke bagian skematik, berikut ini adalah skematik atau rangkaiannya. Hati-hati jangan sampai tertukar pinnya, terutama PCC dan ground. Untuk saran prototyping, teman-teman bisa ikutin kita sebagai referensi hasil akhir dari rangkaiannya, kira-kira seperti ini. Tata letak sebenarnya bebas asalkan urutan kabelnya sama kayak di skematik yang tadi. Oke, kita lanjut ke pemrograman. Untuk program dan library, teman-teman bisa download juga di link yang ada di kolom deskripsi. Kita udah cantumin lengkap pokoknya. Programnya seperti ini teman-teman. Di sini kita menggunakan dua buah library, yaitu library LCD I2C dan library sensor ping yang namanya New Ping. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah pernah memasukkan library LCD I2C yang lain, kita saranin hapus dulu library-nya karena nanti akan bentrok dengan library yang kita punya dan nanti programnya akan ngaco di bagian LCD-nya. Untuk penjelasan baris program, teman-teman udah tinggal baca aja, kita udah siapkan penjelasannya di masing-masing setiap program. Tinggal baca aja dan coba pahami, nanti kalau ada yang kurang paham bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sedikit aja yang perlu teman-teman pahami adalah di bagian if else. Di bagian ini, kita memerintahkan jika sensor mendeteksi benda pada jarak 3-10 cm, maka perintah yang di bawah ini yang akan dieksekusi. Ini merupakan jarak yang kita set sebagai bahaya. Karena ini simulasi, jadi kita kasih range-nya itu 3-10 saja. Teman-teman nanti bisa ganti besaran ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Lanjut ke if else kedua. Di if else kedua ini adalah merupakan jarak hati-hati. Jadi di jarak hati-hati ini kita set antara 11 sampai dengan 30 cm. Untuk perintah yang akan dieksekusi adalah yang bawah ini. Kemudian yang terakhir yaitu if else terakhir, dimana kita set di jarak lebih dari 30 cm maka dianggap sebagai aman. Tentu saja karena ini simulasi, jadi kita pakainya ya yang deket-deket aja biar masuk ke kamera untuk pengujiannya. Oke, lanjut ke poin terpisah. Khusus untuk buzzer, jika teman-teman perhatikan pada uji coba tadi, kalau misalnya teman-teman perhatikan pada saat jarak hati-hati dan jarak bahaya itu nada buzzernya berbeda, dimana yang bahaya itu bunyinya lebih cepat dibandingkan yang hati-hati. Mengapa kita bikin poin terpisah? Karena di program khusus buzzer ini kita memakai milis teman-teman. Jadi biar mudah dipahami aja. Sebenarnya disatuin juga bisa, tapi nanti sedikit susah dipahami karena nanti ada struktur if dalam if dan seterusnya. Program milis ini merupakan program yang nggak make delay teman-teman. Jadi nggak mengganggu pengukuran yang terus-menerus oleh si sensor ping atau ultrasonik. Jadi kalau kita pakai delay, nantinya
pas delaynya dieksekusi, maka proses pengukuran jarak akan berhenti. Oleh sebab itu, kita harus memakai milis biar seolah-olah seperti multitasking, padahal sih nggak multitasking. Lanjut ke bagian pengembangan. Jadi di project ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa ini hanya simulasi dan konsep dasarnya saja, supaya teman-teman bisa memahami dulu aja konsepnya seperti apa sih sensor parkir ini. Untuk pengembangannya, teman-teman bisa ganti sensornya pakai JSN SRT04T atau AJSN SRT04T biar si sensornya itu tahan cipratan air dan kabelnya juga cukup lumayan panjang. Jadi oke lah untuk simulasi mendekati real, jadi lebih proper aja gitu. Baiklah teman-teman, itu aja tutorial kali ini. Semua peralatan, program, library sudah komplit kita cantumkan di kolom deskripsi. Untuk artikelnya juga kita udah sediakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Ibtada dari Sensitor Bandung. Hatur nuhun dan salam ngoprek.